Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, Ya. saya sedang melakukan kunjungan ke Basnas yang berada di Kabupaten Sulawesi Selatan, Bapak. Ingin menjalankan tugas dari dosen yang saya ampuh, yaitunya fikih zakat dan wakaf, Pak. Iya. Mohon izin Pak, Iya, silakan. ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertamanya yaitunya apa tugas pokok dan fungsi utama Basnas di daerah atau di Kabupaten Sulawesi Selatan ini, Pak? Ya, baik, terima kasih kepada adik-adik kami dari untuk memenuhi tugas pokok mata kuliah tentang fikih zakat ya. Iya, Pak. Di intinya keberadaan Basnas secara nasional adalah untuk melaksanakan syariat Islam yang pasti secara syariahnya untuk melaksanakan program sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Kita menyalurkan kemudian untuk tugas-tugas pokok Basnas di tingkat kabupaten itu ada beberapa. Yang pertama tentang pengumpulan. Kita mengumpulkan dari para muzaki yang ada di wilayah kabupaten. Kemudian ada juga setelah itu kita ada tugas pokok juga bagi kita sebagai orang yang berhak mendistribusikan untuk menyalurkan dana kepada para mustahik, kepada fakir miskin sesuai dengan apa yang dikatakan disampaikan di dalam Quran surat At-Taubah tadi. Kemudian terkait dengan pendayagunaan juga melakukan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya untuk tugas Basnas di sini adalah membuat perencanaan dan pengendalian, merencanakan program-program pengelolaan JIS, mengendalikan pelaksanaannya serta mengevaluasi hasil kegiatan. Kemudian selanjutnya pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi kita ini di Basnas ada beberapa pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan. Yang pertama tentang pendapatan kita, kemudian pengeluaran kita wajib melaporkan ke Bupati, melaporkan ke pusat, Basnas pusat, kemudian diketahui oleh Basnas provinsi, kemudian juga ada audit internal yang harus mengawasi kita, audit syariahnya. Jadi banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah tentang pelayanan dan penyuluhan, memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat dan melakukan sosialisasi serta pembinaan kepada muzaki dan mustahik. Jadi ini kita lakukan sesuai dengan program, melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, melakukan sosialisasi kepada para ASN yang ada, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian termasuk masalah pendistribusian kita juga melakukan sosialisasi melalui para dai yang ada di wilayah Sulawesi Selatan untuk menyampaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Islam, khususnya tentang zakat itu. Itu cuma. Ya barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu diperjelas lagi. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan pertama dari saya sudah terjawab oleh Bapak. Baiklah, karena pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Bapak Rusdi selaku Wakil Ketua 3 di Basnas ini. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa visi dan misi Basnas di Kabupaten Sulawesi Selatan ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini yang pasti secara umum kita ini tentunya memang harus terintegrasi dengan program pemerintah, dengan
pemerintahan Republik Indonesia, kemudian juga terintegrasi dengan khususnya di tingkat kabupaten dengan programnya Bupati, dengan programnya Kementerian Agama itu. Yang pasti untuk visi kita ini di Basnas Kabupaten Solok Selatan adalah untuk mewujudkan Solok Selatan sadar zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian misi kita ada 5 di sini, mengintegrasikan program kerja Basnas dengan pemerintah daerah. Yang kedua, memaksimalkan pengumpulan, pendistribusian dan penerimaan zakat secara transparan dan amanah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, vertikal, perusahaan, BUMN, swasta, BUMD, unit usaha dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan integritas pengelolaan zakat, amil, UPZ dalam mengumpulkan serta pendistribusiannya. Kemudian yang terakhir, mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, akurat, profesional dan akuntabel. Cuma gitu. Baiklah Bapak, mungkin itu beberapa visi yang ada di Basnas Kabupaten Solok Selatan ini. Baiklah, karena pertanyaan yang kedua sudah dijawab oleh Bapak kita. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitunya izin Bapak, apa itu zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat itu, Pak? Sebentar. Ya, baik, terima kasih. Untuk zakat itu adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan Al-Quran oleh setiap muslim yang mampu, yang diberikan kemampuan, yang dilebihkan hartanya, kemudian untuk disalurkan kepada orang yang berhak, orang yang tidak mampu. Jadi itu. Terus apa lagi kira-kira? Kan diserahkan kepada yang ke siapa saja zakat ini diserahkan, Bapak? Ya, sesuai dengan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 tadi dikatakan di situ kan ada 8 asnaf. Iya, Pak. Jadi yang 8 asnaf ini tetap kita salurkan, tetap kita berpegang kepada Al-Quran, kepada dasar yang pokok. Jadi dari dasar itu ada fakir miskin di situ, ada mu'alaf, ada kebetulan di sini kan juga ada kadang-kadang di wilayah-wilayah pinggiran itu, Iya. itu kan wilayah perkebunan, ada yang sadatnya sekarang, sadatnya kemarin itu kan wajib dibina. Iya. Nah, kemudian ada juga programnya ini tertuju kepada program ekonomi kemasyarakatan, pembinaan UMKM, untuk para siswa dan mahasiswa yang kurang mampu ditujukan ke itu. Jadi yang penting sepanjang masih sesuai dengan asnaf yang 8, pasti akan dibantu. Baiklah Pak, karena sudah terjawablah semua yang saya tanyakan. Tujuan saya sama Bapak ini melakukan sharing tanya jawab, dan alhamdulillah itulah beberapa pertanyaan yang dapat saya tanyakan dan beberapa tugas yang ada di Basnas Kabupaten Solok Selatan ini, Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak dan tempatnya. Dan sama-sama. Iya. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Rusdi, Wakil Ketua 3 selaku yang menjabat di Basnas Kabupaten Solok Selatan ini, karena telah memberi saya kesempatan dan waktu untuk bertanya dengan beliau. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.